maka saya akan men-set waktu 75 menit untuk menjawab kompetensi teknis. Selesai tidak selesai 75 menit itu terlewati, saya akan melangkah ke soal manajerial. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan channel Al-Mahya dengan saya Andika Saputra. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan tips lulus P3K di tahun 2022 ini. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa di tahun ini cuma ada seleksi penerimaan P3K. Tidak ada seleksi penerimaan CPNS. Maka dari itu teman-teman, penting untuk teman-teman pelajari. Ini ada hanya sedikit berbagi cara atau tips yang mungkin teman-teman bisa praktekkan. Bisa ditiru ataupun bisa dimodifikasi, atau tidak ditiru atau tidak dipakai sama sekali pun tidak ada masalah. Paling tidak saya membagikan sedikit informasi yang saya ketahui agar teman-teman bisa ada panduan untuk dalam proses menghadapi P3K di tahun 2022 ini. Meskipun ya teman-teman belum ada jadwal pasti kapan akan dibukanya P3K 2022, baik itu P3K guru maupun P3K non guru ya. Tetapi tidak apa-apa, saya bagikan mulai dari sekarang ya supaya teman-teman ketahui. Nah, ini adalah versi dari saya. Teman-teman bisa menggunakannya sekali lagi ataupun juga bisa tidak menggunakannya ya. Yang pertama ya, ayo teman-teman, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel ini sekarang untuk terus mendapatkan update informasi seputar penerimaan CASN di tahun 2022, baik itu penerimaan P3K guru maupun non guru. Oke, langsung pada pembahasan teman-teman. Ya, yang pertama tips dari saya yaitu penuhi syarat administrasi. Ya, teman-teman harus mengetahui bahwa di tahun 2021 kemarin sangat-sangat banyak teman kita yang ternyata dinyatakan gugur pada saat seleksi administrasi. Meskipun itu adalah seleksi tes administrasi CPNS ya, yang saya bahas di tahun lalu. Itu banyak sekali, ada ratusan bahkan ribuan peserta yang gugur di seleksi administrasi karena tidak melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh panitia. Maka dari itu di tahun ini pastikan teman-teman yang akan mendaftar P3K di tahun 2022, pastikan teman-teman sudah menyiapkan administrasinya. Nah, apa saja yang bisa teman-teman persiapkan? Yang paling utama adalah bukti pengalaman kerja ya, karena jangan sampai pada saat teman-teman akan mengikuti tes ya, dan meminta bukti pengalaman kerja di tempat teman-teman bekerja sekarang ternyata dipersulit atau susah. Maka dari itu teman-teman silakan minta dari sekarang ya, karena kita di sini masih mengacu pada peraturan di tahun 2021 ya, yang menyatakan P3K wajib memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang yang akan dia lamar. Nah, kita tidak mengetahui apakah ada regulasi ulang terkait hal tersebut. Untuk sementara, ya, kita tetap mengacu pada peraturan yang lama, ya, bahwa ada syarat minimum masa kerja yang harus dipenuhi. Semoga hal ini akan direvisi ya, karena banyak juga fresh graduate yang berminat untuk mengabdi pada negara, tetapi belum memiliki pengalaman kerja, ya. Tetapi sambil menunggu regulasi terbaru, tidak ada salahnya teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja mulai dari sekarang siapkan bukti pengalaman kerja ya. Yang kedua ya, teman-teman wajib mengetahui syarat wajib tambahan untuk formasi tertentu ya, seperti yang saya bahas pada video-video sebelumnya. Saya selalu mengambil contoh keperawatan ya. Di situ ada syarat wajib melampirkan bukti STR ya. Silakan dilengkapi atau dipersiapkan, karena setahu saya memang untuk pengurusannya itu juga mungkin membutuhkan waktu. Jadi mulai dari sekarang silakan teman-teman persiapkan syarat wajib tambahan tersebut. Nah, untuk syarat wajib tambahan itu teman-teman bisa lihat di sini ya, di Kemenpan RB nomor 98 tahun 2021. Teman-teman lihat di sini ada perawat, itu ada syarat wajib tambahnya STR. Terus terapis gigi dan mulut juga STR. Nah, sedangkan informasi lain misalnya selain kesehatan, nih untuk teman-teman yang akan mendaftar di P3K pengelola pengadaan barang dan jasa, teman-teman harus mempunyai syarat wajib tambahan yaitu sertifikat keahlian pengadaan barang jasa
tingkat dasar yang diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah atau LKPP. Nah, teman-teman siapkan dari sekarang jika teman-teman ingin mendaftar di formasi ini, ya, seperti itu. Terus kita ambil satu contoh lagi yang ada syarat tambahannya, syarat wajibnya, yaitu asesor manajemen mutu industri harus memiliki sertifikat ISO 9001 sebagai lead auditor training atau IRCA certified. Ya, itu teman-teman silahkan baca di Kemenpan RB nomor 981 tahun 2021. Ya, di situ ada syarat-syarat wajib tambahan yang wajib teman-teman penuhi. Oke, teman-teman, kita lanjut pada materi ya. Selanjutnya yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui bahwa yaitu teman-teman harus memenuhi kelengkapan syarat administrasi lainnya sesuai yang diminta. Ini yang saya maksud di tahun yang lalu itu banyak yang gugur. Ada yang gugur karena backgroundnya yang berbeda, ada yang meminta persyaratan background warna merah, tetapi yang diberikan adalah background warna biru, itu digugurkan oleh panitia teman-teman. Ada juga terkait dengan penggunaan kemeja atau baju pada saat foto, itu juga ada yang digugurkan. Banyak kasus teman-teman yang tahun lalu. Teman-teman bisa lihat video-video saya sebelumnya yang membantu menjawab sanggahan teman-teman yang dinyatakan gugur di seleksi administrasi. Ya, kami bantu untuk bagaimana membuat kata-kata sanggahan, dan alhamdulillah juga banyak yang terbantu lulus dari kata-kata sanggahan yang kita bantu buatkan. Nah, jadi tiga hal ini yang perlu teman-teman ketahui, yang perlu teman-teman siapkan ya, agar teman-teman bisa lulus dalam seleksi administrasi. Itu dulu yang pertama ya, seleksi administrasi. Percuma teman-teman belajar banyak soal materi tetapi gugur di administrasi, sungguh sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah administrasi beres, yang kedua, teman-teman harus pahami jenis soal P3K. Karena ini sangat jauh berbeda formatnya dengan tes CPNS. Bagi teman-teman yang tes CPNS, pasti sudah mengetahui bahwa tes CPNS itu terdiri dari tes SKD dan tes SKB, di mana tes SKD itu terdiri dari TWK, TIU, dan TKP. Sedangkan SKB itu tesnya sesuai dengan formasi yang dilamar. Itu untuk tes CPNS. Nah, pasti teman-teman yang sudah tes CPNS tahun lalu itu sudah mengetahui hal ini. Nah, tetapi yang belum pernah tes P3K ya, itu pasti belum mengetahui bahwa jenis soal P3K itu berbeda ya. Jenis format yang diujikan meskipun soalnya mungkin di dalamnya mirip-mirip tetapi formatnya berbeda. Kalau tes P3K itu ada namanya kompetensi teknis, ini mirip-mirip tes SKB ya. Yang kedua ada kompetensi manajerial, yang ketiga ada sosial kultural. Ini poin 2 dan 3 mirip-mirip soal TKP dan TWK ya. Dan yang keempat ada wawancara. Meskipun di sini bahasanya wawancara, tetapi itu formatnya dalam bentuk CAT, menggunakan sistem komputer. Ada pilihan ganda yang perlu teman-teman jawab. Jadi mirip-mirip dengan TKP. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Jangan sampai teman-teman salah belajar ya. Karena kalau di P3K itu cuma ada satu kali tes, namanya tes P3K. Di dalamnya ada 4 jenis soal. Ya, dan masing-masing soal ini memiliki passing grade masing-masing dan penilaiannya setiap soal ini, jenis soal ini berbeda-beda. Kalau kompetensi teknis benar itu 5 poin, salah dan tidak menjawab itu 0 ya. Kompetensi manajerial benar 4 poin dan paling rendah 1 poin. Sosial kultural paling tinggi nilainya 5 dan paling rendah nilainya 1 ya. Untuk wawancara paling tinggi nilainya 4 dan paling rendah nilainya 1 ya. Dan setiap masing-masing ini memiliki passing grade masing-masing. Kalau kompetensi teknis itu antara 203 sampai 293 tergantung formasi ya. Tiap formasi berbeda. P3K keperawatan berbeda, P3K kebidanan berbeda, terkait dengan teknis seperti pembina jasa konstruksi, pengadaan barang dan jasa itu juga berbeda-beda passing grade-nya. Untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural itu harus 130 poin dan wawancara itu harus 24 poin. Oke? Itu teman-teman hal dasar dari soal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, teman-teman harus atur waktu dan target. Nah, di sini yang penting teman-teman. Teman-teman harus mengatur waktu dan target karena
Waktu yang diberikan untuk tes itu hanya 150 menit berjumlah 145 soal, ya. Di mana kompetensi teknis itu ada jumlahnya 90 soal, manajerial 25 soal, kultural itu 20 soal, dan wawancara ada 10 soal. Jadi totalnya ada 145 soal dengan jumlah waktu yang diberikan adalah 150 menit. Artinya kurang lebih 1 menit 1 soal, ya. Jadi sangat penting, ya, amat sangat penting teman-teman mengatur waktu dan mengatur target yang harus teman-teman penuhi. Nah, kalau saya dihadapkan soal seperti ini, masalah seperti ini, saya akan mengatur seperti tabel ini, ya, teman-teman. Ini sekali lagi boleh diikuti, juga boleh tidak diikuti, tergantung teman-teman mau mengatur waktunya seperti apa. Kalau saya sendiri, saya akan mengatur seperti ini. Misal, sebelum saya bahas terkait dengan pengaturan waktu, teman-teman harus ketahui bahwa yang tadi, ya, untuk passing grade-nya itu antara 203 sampai 293 poin untuk kompetensi teknis. Manajerial kalau dijumlahkan harus 130 poin dan wawancara harus 24 poin, ya, minimal. Nah, sekarang berapa soal yang teman-teman harus jawab ketika akan memenuhi passing grade tersebut? Teman-teman harus hitung. Misalnya target passing grade teman-teman adalah 230 untuk kompetensi teknis, maka yang wajib benar teman-teman jawab adalah 46 soal. Itu untuk memenuhi passing grade ini. Tentunya ini syarat minimum yang teman-teman harus jawab dengan benar di kompetensi teknis. 46 soal dari 90 soal. Selanjutnya di kompetensi manajerial, teman-teman minimal menjawab 15 soal, sosial kultural 14 soal yang benar, sehingga bisa memenuhi 130 poin ini. Nah, sedangkan di wawancara, teman-teman minimal menjawab benar 6 soal untuk mendapatkan poin 24, ya, untuk mendapatkan passing grade minimal, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan set waktunya, kalau saya diberikan mengikuti tes P3K, saya akan membaginya seperti ini, ya. Untuk kompetensi teknis, saya akan tetap menjawabnya mulai dari kompetensi teknis. Ya, saya akan menjawab karena di sini porsi soalnya terbanyak, ya, 90 soal, dan kita harus menjawab minimal 46 soal yang benar. Maka saya akan men-set waktu 75 menit untuk menjawab kompetensi teknis. Selesai tidak selesai 75 menit itu terlewati, saya akan melangkah ke soal manajerial, di mana saya men-set waktu 20 menit, ya, untuk menjawab minimal 15 soal yang benar. Nanti saya jelaskan kenapa saya bagi seperti itu, ya. Selanjutnya, setelah 20 menit selesai di manajerial, selesai dan tidak selesai 25 soal saya kerjakan, saya akan melangkah ke soal sosial kultural. Ya, saya siapkan waktu 15 menit untuk menyelesaikan soal sosial kultural, ya. Selesai tidak selesai, saya akan melangkah ke tes wawancara. Dan saya siapkan 10 menit untuk menjawab soal tes wawancara. Kenapa saya bagi seperti ini, ya, teman-teman? Karena jangan sampai teman-teman berfokus menghabiskan seluruh jumlah soal sebelum melangkah ke soal-soal yang lainnya. Misalnya teman-teman fokus menghabiskan seluruh soal nomor 1 sampai 90 soal kompetensi teknis. Tetapi waktu yang teman-teman gunakan di situ terlalu lama. Misalnya, oke lah teman-teman bisa memenuhi passing grade ini 203 atau sampai 293, mungkin teman-teman bisa penuhi. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Ketika teman-teman melangkah ke soal lain dan melihat waktu mepet, tentu akan membuyarkan pikiran teman-teman. Teman-teman akan panik, teman-teman akan stres, sehingga kelanjutan pada saat akan menjawab akan sangat-sangat mengganggu konsentrasi. Dan di situ bisa saja membuat teman-teman tidak bisa konsentrasi menjawab soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Tentu juga tidak akan lulus karena semua ini wajib dipenuhi passing grade-nya. Ya, seperti itu. Wajib dipenuhi passing grade-nya, baik kompetensi teknis, manajerial plus sosial kultural, dan wawancara. Jika ada salah satu yang tidak lulus, maka tetap dinyatakan gugur. Makanya saya bagi seperti itu. Persoalan ada soal yang belum dijawab, saya menyiapkan 20 menit spare waktu, ya. Makanya saya kaku 75 menit, 20 menit, 15 menit, dan 10 menit. Ini totalnya baru 130 menit. Masih ada 20 menit tersisa.
Jika saya sudah menyelesaikan atau menjawab setiap bagian ini, saya akan kembali menyelesaikan soal-soal yang belum terjawab, ya. Seperti itu. Nah, tetapi syaratnya pada saat mengerjakan 75 menit, teman-teman wajib menjawab soal minimal lebih dari 46 soal, ya. Seperti itu juga di sini manajerial 20 menit, teman-teman wajib minimal menjawab 15 soal. Di sini sosial kultural teman-teman wajib minimal menjawab 14 soal, ya. Sementara pada saat wawancara sekaligus saja dihabiskan karena tidak terlalu banyak soalnya, cuma 10 menit. Ya, ada spare waktu 20 menit untuk kembali mengecek atau merecek kembali soal-soal yang belum teman-teman jawab atau soal-soal yang teman-teman ragu apakah itu jawabannya benar atau salah. Ya, ini untuk saya pribadi. Nah, silakan teman-teman atur waktunya sendiri, ya, untuk bagaimana caranya menghadapi tes ini senyamannya teman-teman, tetapi pastikan sudah membagikan porsi waktu masing-masing biar semuanya bisa terjawab, ya. Percuma teman-teman 3 ini menyelesaikan tapi pas saat tes wawancara, pada saat memasuki soal wawancara waktunya habis, teman-teman gugur, ya, dinyatakan gugur. Makanya pastikan sudah membagi-bagi terlebih dahulu. Oke, itu tips yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, pastikan teman-teman menjawab semua soal karena tidak ada poin yang minus. Kalau salah maka jawab semua soalnya, ya. Nah, ada cara teman-teman harus yang bisa teman-teman gunakan. Yang pertama, selalu kerjakan dari soal yang termudah. Jangan berlama-lama dengan soal yang susah. Kenapa? Karena itu akan menyita waktu teman-teman, ya. Ketika teman-teman mengerjakan soal nomor 1 ternyata buntu, ya sudah, melangkah langsung ke soal nomor 2. Jangan stres di soal nomor 1, ya. Ketika stres di awal, itu ke belakang nantinya akan mempersulit teman-teman untuk konsentrasi. Tetapi kalau teman-teman mulai menjawab nomor 1 oke, terus nomor 2 tidak bisa menjawab, dilangkahi, terus melangkah ke soal nomor 3 dan ternyata lancar, 3, 4, 5 lancar, itu kedepannya ke belakangnya nanti insya Allah menjawab soal-soal yang lain akan menjadi lebih tenang, ya. Tetapi kalau di nomor 1 gagal lama, nomor 2 lama, nomor 3 itu nanti akan stres sendiri dan membuyarkan konsentrasi teman-teman. Oke, selanjutnya yang kedua teman-teman, ini yang terkait yang saya sampaikan tadi, jika mendapati soal yang sulit, melangkah dulu ke soal berikutnya. Ada spare waktu 20 menit yang telah kita tentukan nanti untuk kembali menjawabnya. Nah, terus yang ketiga, ini dalam kondisi yang mendesak, ya, ini kondisi yang mepet, misalnya sisa 1 menit atau 2 menit, ya, teman-teman sudah tidak mungkin lagi untuk membaca soalnya, ya. Di 2 menit terakhir, teman-teman pilih semua jawaban yang belum teman-teman jawab dengan pilihan jawaban yang sama. Misalnya teman-teman menentukan pilihan jawaban A, di 2 menit terakhir, semua yang belum teman-teman jawab, pilih semua A. Apakah ada 10 soal atau 15 soal yang belum teman-teman jawab? Di 2 menit terakhir, dan kemungkinan sudah tidak bisa jawab, pilih semua jawaban yang seragam. Kalau A, A semua, B, B semua, C, C semua, atau D, D semua. Seperti itu ya, teman-teman. Supaya ada kemungkinan benarnya jauh lebih besar dibandingkan teman-teman mengacak. Oke, itu yang keempat. Terus yang kelima, ini wajib teman-teman lakukan. Perbanyak latihan soal, ya. Kenapa? Tujuannya itu adalah untuk pengenalan jenis soal. Yang kedua, untuk mengenali kekurangan teman-teman. Terus yang ketiga, melatih kecepatan membaca. Yang keempat, mensimulasikan diri menghadapi tes, ya. Pengenalan jenis soal ini sangat penting, ya, untuk membiasakan teman-teman menghadapi soal-soal P3K. Yang kedua, mengenali kekurangan teman-teman. Apakah teman-teman lemahnya kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, atau wawancara. Dengan mengenali itu, teman-teman bisa memperdalam atau memperbanyak latihan soal-soal yang teman-teman merasa kurang. Ya, yang ketiga, melatih kecepatan membaca. Ini sangat penting. Teman-teman punya waktu 150 menit untuk menyelesaikan 145 soal. Dan terkadang soalnya ada panjang-panjang. Itu untuk melatih teman-teman bisa membaca soal dengan cepat. Ya, tipsnya juga kalau mendapatkan soal yang panjang, itu baca dulu pertanyaannya. Setelah itu baca keterangan yang diminta di atas. Ya, seperti itu. Terus mensimulasikan diri menghadapi tes ini penting, ya.
bagi teman-teman agar terbiasa, tidak tegang, tidak kaku pada saat akan menghadapi tes. Kalau teman-teman mau, kami juga ada di sini. Kami ada menyediakan link tryout, ya, tryout yang dimana soal-soal yang kami kembangkan itu adalah soal-soal yang terupdate, ya. Teman-teman masuk saja di almahya.com, tik almahya.com. Di sini ada soal-soal tryout. Teman-teman bisa mengikuti tryout. Di sini teman-teman bisa baca, ya. Ada testimoni-testimoni dari berbagai teman-teman kita yang lulus di tahun lalu karena mengikuti atau membeli modul dari kami. Ya, silakan. Ada yang bilang, wah ternyata jualan. Ya benar, saya menyediakan modul dan juga saya menyediakan website tryout untuk sebagai bahan latihan teman-teman. Bukan karena saya tidak hanya sekedar menjual, karena saya memang bertekad untuk membantu bagaimana teman-teman juga ya apa yang saya jual, ya, itu bisa membantu teman-teman menghadapi proses tes, ya, seperti itu, tidak hanya sekedar jualan. Nah, oke, itu yang kesekian. Kalau mau juga soal tryout yang lain atau di website-website yang lain, silakan teman-teman. Yang penting teman-teman banyak latihan, ya, seperti itu. Selanjutnya yang keenam, ini optimis dan percaya diri. Ini terdengar sangat klise, ya, terlalu manis di bibir, ya, karena optimis dan percaya diri itu terlalu sering diungkapkan, tetapi mungkin susah dipraktekkan, ya. Kalau teman-teman sudah mempersiapkan poin 1 sampai poin 5, tidak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak optimis dan tidak percaya diri, karena teman-teman sudah mempersiapkan semuanya, ya. Poin 1 tadi sampai poin 5 teman-teman sudah siapkan, ya sudah, tinggal menghadapi tes. Hasilnya nanti tergantung dari takdir teman-teman. Yang penting teman-teman sudah mempersiapkan diri, ya. Itu wajib teman-teman sudah bisa optimis dan percaya diri. Ya, berbeda kalau teman-teman tidak ada persiapan, ya. Itu bisa saja teman-teman minder, karena bisa saja orang lain jauh lebih mempersiapkan dirinya. Kalau teman-teman sudah lakukan, ya sudah, optimis saja dan percaya diri serta tawakal. Terus yang terakhir, berdoa dan banyak lakukan kebaikan, ya. Ini tahun lalu teman-teman, pembeli modul kami tahun lalu, itu sebagian dari yang kami hasilkan, kami sumbangkan ke panti asuhan, dan kami mengumpulkan anak-anak panti. Teman-teman bisa lihat video saya di sebelumnya, ya, mungkin nanti mungkin saya tampilkan di sini, ya, linknya. Silakan teman-teman lihat. Di situ kami mengumpulkan anak panti dan meminta doa langsung, ya, meminta bantuan doa dari mereka dengan menyebutkan mohon bantuan, semoga teman-teman yang membeli modul, yang memberikan sumbangan ke panti asuhan bisa dimudahkan untuk lulus menjadi seorang ASN di tahun 2021. Alhamdulillah, ratusan teman-teman kita yang membeli modul berhasil lulus di tahun 2021, ya, karena kekuatan doa adalah energi terhebat yang dimiliki manusia, sebab melibatkan pihak yang paling sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi doa dari anak yatim, itu insya Allah mudah-mudahan ada yang dikabulkan, ya. Teman-teman, jadi itu 7 tips dari saya. Silakan bisa diikuti maupun tidak. Silakan teman-teman. Semoga video ini bermanfaat, ya. Dan semoga teman-teman berhasil menjadi P3K di tahun 2022 ini. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau penyampaiannya terlalu cepat atau terlalu berbelit-belit. Intinya saya ingin berbagi kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa lulus CPNS di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang membutuhkan modul, ya, silakan klik link yang ada di bawah, kami siapkan. Ada melalui Shopee, bisa melalui WA, dan juga bisa melalui website tryout yang kami siapkan, ya. Semua soal-soalnya soal-soal terupdate. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.